Tetapi kalau saya pribadi, saya kalau ada orang baju doreng, kalau orang baju coklat-coklat datang memang 50-50 ya, ini bisa ada masalah atau nggak ada masalah. Yang bisa dilakukan. Saya dulu caranya begitu. Bagaimana saya bisa meremote 32 toko saya, 32 cabang saya ya, toko 32 cabang saya dulu. Dan itu di Bali Nusra loh. Yang perlu pergi itu kudu naik pesawatnya saja 3 jam. Ya. Dan saya tidak bisa setiap bulan ke sana. Ya caranya dengan dibatasi, dengan limit, dan dengan di remote, dan saya taruh dengan sistem begitu. Caranya memang begitu. Mau terima nggak terima, ya begitu. Nggak ada cara lain. Bukan masalah percaya nggak percaya. Karena itu nanti ditanya sama masyarakat, bagaimana cara kamu mengontrol? Begini caranya. Tetap ada kecolongan? Bisa. Tapi wajar. Bukannya yang, oh kemudian dia nyuri, distorin ke saya nih. Wah, ternyata Pak Paul juga nih yang ngambil nih. Wah, repot. Begitu ya. Repot. Jadi itu memang kita harus hati-hati. Tetapi bukan berarti kalau yang kemarin nih kayak Cibubur kemarin sempat ya kan dikasih surat peringatan terus di stop sementara, bukan berarti Cibubur itu apa kriminal, enggak, bukan kriminal, tetapi ada yang tidak sesuai SOP. Nah ditanyain, ayo bikin yang SOP, komit, begitu. Jadi kalau Anda kan dari dulu sudah selalu saya bilang kalau ada diberhentikan bukan berhenti sementara, bukan berhenti selamanya, jangan mutung, tetapi sedang di stop supaya mau sesuai SOP ya. Jadi teman-teman yang di lapang jangan khawatir ya. Kita nggak saling kenal. Anda pernah ketemu saya pribadi? Nggak pernah. Anda pernah ketemu dengan Pak Ketua Yayasan? Belum pernah. Kita semua nggak pernah saling ketemu. Tapi kita percaya loh, kasih uang begitu, juar uang yang mana. Emang kita kasih begitu, langsung wah bodoh amat. Enggak loh, kita bisa dimarahin orang loh, dimarahin Tuhan juga. Kita harus punya tanggung jawab. Nah, jangan tersinggung. Makanya, oh ini masalah harga diri. Balik lagi, berarti Anda belum dibayar lunas oleh Tuhan Yesus kalau Anda masih bicara harga diri. Ya, jadi jangan pernah cerita harga diri dengan saya. Ya, bahkan saya pun rela orang tua saya meninggal, saya nggak datang loh. Ya, jadi kita semua. Kalau saya di Indonesia, mana bisa saya bikin begini? Nggak bisa, ya. Karena saya ada di luar, saya bisa bikin semau yang saya mau. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk bangsa Indonesia. Jadi positif aja ya teman-teman. Pakai doreng nggak, nanti lain kali nggak pakai doreng nggak boleh. Ya, tetapi sebetulnya nggak usah merasa gimana gitu ya. Itu nanti sudah kita ngomong-ngomong kalau memang keberatan nanti kita kasih tahu ya memang sebaiknya jangan. Tetapi kalau saya pribadi, saya kalau ada orang baju doreng, kalau orang baju coklat-coklat datang memang 50-50 ya, ini bisa ada masalah atau nggak ada masalah. Tapi pada umumnya orang Tionghoa itu kalau didatangi baju doreng senang. Ya, senang kalau baju doreng. Happy. Karena apa? Wah, tetangga-tetangga melihat, oh jangan macam-macam nih. ini backingannya pamen nih. Backingannya pamen nih. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Kalau saya mah senang ya dari dulu. Rumah saya dulu ya, selama saya kerja sekuler, tiap hari orang baju doreng keluar masuk rumah saya. Sehingga waktu saya di Palembang, orang itu rumah saya itu aman, nggak ada yang berani. Pencuri, maling aja nggak berani. Orang-orang jahat aja datang ke rumah saya jadi baik. Karena mereka tahu pagi, siang, malam baju doreng datang ke rumah saya. Walaupun baju doreng datang itu macam-macam ya. Ada yang ngasih laporan, ada yang ngasih ini. Karena dulu kita pengamanan di lapang, kita memang mengerahkan teman-teman, kita kerjasama dengan teman-teman Polri dengan TNI dulu ya waktu di Palembang itu gara-gara saya di Palembang dulu saya ngawal pupuk itu ya, ngawal 6.000 ton pupuk, bayangin ngawal 6.000 ton pupuk caranya gimana kalau bukan polisi mana sanggup ya kan. Akhirnya kita minjem teman-teman dari Korem. Dari itu asalnya dari situ saya kenal, makanya kita jadi nggak masalah. Dan kebetulan Pak Agus ini ternyata teman lama dengan Ibu Ketua gitu ya. Tapi bukan karena dia dorengnya, bukan. Kita sudah tunjuk orang lain sebetulnya. Ya, cuman karena waktu itu Ibu Ketua merasa nyaman dengan si Pak Agus ini, kebetulan. Jadi bukan karena sengaja pakai baju doreng, bukan. Itu kebetulan ya. Nah, jadi bukan backingan, enggak. Kita tahu hukumnya, kita tahu. Nah, Pak.
Jadi teman-teman di lapang nggak usah khawatir, ya. Teman-teman di lapang nggak usah khawatir. Kalau diawasi, disidak, biasa saja, ya. Kecuali kriminal lah itu baru, ya. Tetapi kriminalnya saya yakin nggak besar. Cuma kan tetap harus diawasin. Nah, ini kan kita tahu kan, ada yang ternyata ada diaken, ada tukang masak, yang masak di atas selokan. Nah, repot kan coba. Masaknya di atas selokan kan kurang asem. Waduh, kacau sekali. Ini kalau sampai orang lain yang tahu, kita yang repot. Untung kita yang ngonangin. Nah, kita stop. Ya kan? Terus ada ayam yang sisa. Loh, kenapa bisa sisa? Hitungannya kan sekian banyak, kenapa bisa sisa? Berarti kan ada yang salah. Nah, oh ternyata iya Pak, hari ini saya memang kita kurangi. Loh, kenapa kamu nggak laporin? Ya ini masuk ke besok. Tetap kena SP, nggak boleh. Ya, jangan ya. Karena kita hari itu jumlah sekian harus habis hari itu. Ya, termasuk ada beberapa fitnahan-fitnahan ya, dijual ke orang sendiri padahal dia yang minta. Wah, itu juga kita ngerti tuh. Wah, saya banyak lebih ngerti lah intinya dari yang begitu-begitu ya. Karena saya pun punya orang. Nah, kita semua ngawasi. Gimana cara kita ngawasi remote yang segitu banyak? Coba, ini kita baru 2.000 loh, belum 10.000. Kesalahan dari beberapa orang yang melakukan diakonnya ini adalah tidak dikontrol. Akhirnya bubar. Kenapa? Karena uangnya nggak jelas sekali kemana. Oh, kalau kita nggak bisa, kita kontrol dengan jelas, dengan tegas, tanpa berpikir negatif. Seperti kami tidak berpikir negatif terhadap Anda. Janganlah Anda berpikir negatif terhadap teman-teman pengurus. Ya, karena kita nggak berpikir, kalau diawasin harus diawasin. Kalau enggak nanti pertanggungjawabannya di mana kalau kita nggak awasin? Ditanya kok nggak diawasin? Oh diawasin. Nah begitu diawasin teriak-teriak. Jangan dong. Biasa aja, nggak ada apa-apa kok. Kalau salah pun, ya di kesalahan pertama ini semua paling hanya teguran-teguran di kesalahan yang pertama. Ya jangan sampai diulang-ulang. Nah, Pendeta Jimmy Sun tugasnya mengatur operasional dan mengeksekusi amanah dari pengurus. Bukan Pak Agus. Pak Agusnya tidak boleh mengeksekusi amanah pengurus. Pak Agus hanya kontrol, make sure bahwa yang diinginkan Pak Pendeta Jimmy Sun sudah dieksekusi di lapang dengan benar. Nah, kemarin itu ya kelebihan ya karena kan kita lupa kasih tahu. Nah, itu ada kesalahan di pihak pengurus yang belum kasih tahu, dan ini pun sebetulnya Pak Agus ini wakil dari Pak Stephen ya, dari Pak Ketua kita, bukan dari seluruh pengurus, karena kita butuh Pak Ketua kan tidak selalu keliling tiap hari, makanya Pak Agus yang diminta keliling, sebetulnya begitu ya. Jadi itu ada ceritanya. Jadi saya sih berharap teman-teman positif ya, karena nggak ada apa-apa. Kita cuma ngawasin, dan kalau ada salah ya harus dibenerin, harus dikasih tahu. Bukan kalau ada salah dibiarin. Pak Pendeta Jimmy Sun mana sanggup ngatur semuanya. Pak Pendeta Jimmy Sun tugasnya memastikan bahwa pesan dari pengurus sampai ke ujung-ujung diaken itu semuanya. Memastikan. Nah, Pak Agus memastikan itu sudah dilaksanakan apa belum. Gitu ya. Nah, tetapi tetap pengawasan utama ya Pak Pendeta Jimmy Sun sebagai koordinator para diaken, tanggung jawab utama Pak Pendeta Jimmy Sun. Jadi Pak Agus ini hanya melaporkan kepada Pak Ketua apakah ini sudah dieksekusi apa belum. Kalau belum, bukan salahnya Pak Pendeta Jimmy. Cuma ditanyain nih si diakennya, kamu udah pernah dengar belum Pendeta Jimmy bilang, belum Pak. Wah ini baru salahnya Pendeta Jimmy nih. Belum Pak, belum pernah dengar Pak. Wah kok bisa belum? Ini aturannya begini Pak, Pendeta Jimmy belum. Nah itu berarti salahnya Pendeta Jimmy. Tapi kalau dia sudah dengar dari Pendeta Jimmy bahwa aturannya harus begini tapi dia tidak laksanakan, itu salahnya si diaken. Begitu ya. Itulah cara remote management. Jadi check in balance. Kita saling cek satu sama lain tanpa harus berpikir, oh ini maling, manipulasi ini, kurang ajar. Oh, jangan. Enggak. Tidak satu pun ya kita berpikir bahwa gara-gara ini terus. Makanya kemarin yang di Surabaya, oh ini ngambil untung, gara-gara sewa mobil rental. Emang kenapa? Saya tanya, emang kenapa kalau dia sewa mobil boleh-boleh saja? Kan kita nggak boleh bilang nggak ada aturan nggak boleh, iya kan? Jadi boleh saja, itu namanya pinter, ya kan? Jangan stop, gitu ya. Tapi kalau ada omongan, oh ini jangan bilang-bilang sama pengurus, nggak boleh. Semua harus bilang, harus terbuka. Itu aturan main kita ya. Jadi saudara-saudara, ini kita sangat hati-hati sekali tanggung jawab.
Tetapi di satu pihak jangan pernah berpikir negatif ya dari pengurus, berpikir negatif kepada yang di lapang maupun orang di lapang berpikir bahwa pengurus ingin memata-matai, ingin tahu semua. Oh enggak, memang kita harus terbuka satu sama lain. Begitu ya. Loh ini Depok 2 masih jalan juga ya. Depok 1 dan Depok 2 ternyata ya masih jalan ini Pak Pendeta. Depok 3 juga jalan ini ya. Oke, ini saya cek ya. Jadi begitu ya, saudara-saudara, nggak usah resah. Tapi kalau saudara, Pak ini terlalu reseh Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.